Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan. Harapan Ibu, setelah anak didik kami menonton video pembelajaran ini, anak didik kami memahami bagaimana sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik. Ketika nanti anak didik kami praktik menulis surat lamaran pekerjaan, anak didik kami sudah bisa membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik. Yang pertama, Ibu jelaskan mengenai pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dikirim oleh seseorang kepada sebuah perusahaan atau instansi dengan maksud agar si pengirim surat diterima bekerja di perusahaan atau instansi tersebut. Nah, surat lamaran sendiri tergolong ke dalam surat pribadi. Tetapi, walaupun bersifat pribadi, surat tersebut bersifat resmi atau formal, dan bahasa yang digunakan di dalam surat lamaran pekerjaan haruslah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Berikut struktur surat lamaran pekerjaan. Ada 8 struktur surat lamaran pekerjaan yang akan Ibu sampaikan. Nah, silahkan anak didik kami pahami sambil melihat gambar yang tertera pada slide ini. Yang pertama, tempat dan penanggalan surat. Kedua, perihal. 3, lampiran. 4, alamat tujuan surat. 5, salam pembuka. 6, isi surat terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan penutup. Ketujuh, salam penutup. Dan yang terakhir, kedelapan, nama dan tanda tangan pengirim. Yang pertama yang Ibu jelaskan adalah tempat dan penanggalan surat. Mengapa tempat dan penanggalan surat itu perlu dibuat? Supaya si penerima surat mengetahui di mana tempat si pengirim surat dan tanggal berapa surat tersebut dikirimkan kepada si penerima surat. Nah, poin-poin yang harus diperhatikan yaitu tempat dan penanggalan surat dibuat di pojok kanan atas. Tempat pembuatan surat harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital, lalu diikuti tanda baca koma. Tanggal surat adalah tanggal si pengirim menulis surat tersebut. Kemudian, nama bulan harus diawali dengan menggunakan huruf kapital dan tidak boleh disingkat. Tahun pembuatan surat harus lengkap 4 digit. Perhatikan contoh. Yang pertama, Sipoholon, 22 Juli 2020. Itu benar. Ibu membuat warna merah untuk S Sipoholon, kemudian J untuk Juli. Jadi S dan J harus menggunakan huruf kapital. Nah, berikutnya adalah contoh yang salah, yang sering salah kita temukan dalam surat lamaran pekerjaan, yaitu Sipoholon, 22/07/2020. Salah. Sipoholon, 22 Juli. Nah, J-nya ditulis dengan huruf kecil, 2020. Salah. Sipoholon, S-nya huruf kecil, 22 Juli. J-nya huruf kecil, 2020. Salah. Sipoholon, S-nya huruf kecil, 22 Juli. J-nya huruf kapital, 2020. Salah. Jadi untuk penulisan tempat dan penanggalan surat harus diperhatikan dengan baik. Kedua, perihal. Perihal adalah isi singkat mengenai isi surat. Perihal tidak boleh disingkat menjadi hal (2). Salah. Contohnya, perihal (2) lamaran pekerjaan. Perhatikan yang Ibu tanda merah. Lalu yang ketiga, lampiran. Lampiran adalah berkas pendukung sebuah surat. Lampiran tidak boleh juga disingkat. Nah, contoh lampiran (2) 1 lembar atau 2 lembar atau 3 lembar, tergantung berapa banyak berkas pendukung untuk surat lamaran tersebut. 4. Alamat tujuan surat. Alamat tujuan surat merupakan kepada siapa surat tersebut kita tujukan. Nah, di dalam alamat tujuan surat tidak
usah atau tidak perlu menuliskan kata kepada, karena sudah terjadi komunikasi di dalam surat tersebut. Kemudian, kata jalan tidak boleh disingkat menjadi JLN. Nah, apabila dalam alamat tujuan surat menggunakan nama kota, harus diawali dengan menggunakan huruf kapital. Perhatikan contohnya, YTH, manajer bengkel Nahanson. Jalan, JALN, Jalan Balige, kilometer 7, Sipoholon, S, huruf kapital. 5. Salam pembuka. Salam pembuka adalah salam untuk mengawali surat tersebut. Salam pembuka biasanya diikuti dengan menggunakan tanda baca koma. Contohnya, dengan hormat, D-nya harus menggunakan huruf kapital. Atau salam sejahtera, S-nya juga menggunakan huruf kapital, dan lain-lain. Lalu yang keenam, isi surat. Isi surat adalah penjabaran lengkap mengenai perihal yang terdapat pada poin 2 di atas. Tadi poin kedua adalah perihal titik 2, lamaran pekerjaan. Nah, di bagian isi surat inilah kita membuat permohonan kita secara lengkap mengenai permohonan lamaran pekerjaan tadi. Isi surat terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, alinea pembuka. Nah, khusus untuk alinea pembuka akan Ibu jelaskan pada video selanjutnya. Tetapi untuk alinea pembuka ini Ibu jelaskan sedikit bahwa kita harus mengetahui terlebih dahulu informasi lowongan pekerjaan itu bersumber dari apa. Contoh, apakah lewat iklan di sebuah surat kabar? Kedua, apakah inisiatif kita sendiri? Ketiga, apakah informasi dari seseorang? Atau yang keempat, permintaan dari sebuah perusahaan atau instansi kepada sekolah kita. Nah, di sini Ibu buat contohnya. Berdasarkan informasi yang dimuat pada harian Semut Pos tanggal 16 Juli 2020, perihal lowongan pekerjaan, saya yang beridentitas di bawah ini, titik 2. Nah, perhatikan di sini harian Sumut Pos Ibu buat dalam huruf miring. Kenapa huruf miring? Karena untuk nama harian apabila kita tuliskan harus dimiringkan. Nah, kita cantumkan juga tanggal iklan tersebut, tanggal berapa, supaya informasi bagi si penerima surat lebih jelas. Kemudian, saya yang beridentitas di bawah ini, titik 2. Nah, nantilah kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Lalu B, isi surat. Nah, dalam bagian isi surat terdapat identitas. Nah, tadi di poin A, saya yang beridentitas di bawah ini, titik 2. Nah, pada bagian isi surat, kita buat lebih detail lagi. Identitas yaitu keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan nomor HP. Kenapa harus mencantumkan nomor HP? Supaya apabila nanti ada panggilan untuk interview, kita dapat dihubungi dengan cepat atau dengan segera oleh pemilik perusahaan atau instansi. Dalam penulisan keterangan tersebut, awalan kata tidak menggunakan huruf kapital. Perhatikan contoh, nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, nomor HP, tidak menggunakan huruf kapital. Nama, titik 2, Juli Artati Huta Barat SS, kemudian tempat, tanggal lahir. Nah, ini juga harus diperhatikan. Sering sekali di dalam penulisan nama dan tanggal lahir, dia menggunakan garis miring, itu salah. Yang benar harus menggunakan tanda koma. Kemudian pendidikan terakhir kita. Kenapa harus membuat pendidikan terakhir? Supaya si pembuat lowongan mengetahui apakah riwayat pendidikan kita memenuhi kualifikasi yang mereka sebutkan. Kemudian alamat. Alamatnya juga perlu dicantumkan di awal supaya mereka bisa mengetahui apakah
eh, berjarak dekat atau berjarak jauh dengan perusahaan mereka. Lalu nomor handphone, jangan sampai membuat nomor yang salah atau yang tidak dapat dihubungi. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan si pengirim menulis surat tersebut. Maksud dan tujuannya sudah pasti jelas agar si pengirim surat diterima bekerja di perusahaan atau instansi tersebut. Lalu, menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan, terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang telah diminta oleh instansi atau perusahaan yang membutuhkan pekerjaan. Maka si pelamar harus memenuhi lampiran tersebut. Nah, dalam lampiran ini setiap akhir kalimatnya harus menggunakan tanda titik koma. Dan di akhir lampiran menggunakan tanda titik. Contoh, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, titik koma, fotokopi kartu tanda penduduk, titik koma, foto ukuran 3x4 2 lembar, titik. Nah, untuk lampiran tambahan nanti, anak didik kami dapat melengkapinya sesuai dengan kebutuhan lamaran pekerjaan. Lalu, C. Penutup. Dalam penutup harus menunjukkan keantusiasan, ya, dalam melamar suatu pekerjaan pada instansi yang dituju. Nah, keantusiasan ini bermaksud supaya si penerima surat lamaran mengetahui dengan jelas kita sebagai si pengirim memang betul-betul ingin diterima bekerja di sana. Niat kita untuk bekerja di perusahaan atau instansi tersebut besar. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan, titik. Atau nanti bisa diganti dengan kalimat yang lebih menunjukkan keantusiasan kita. Ketujuh, salam penutup. Ditulis dengan menggunakan kata hormat saya, lalu koma. H menggunakan huruf kapital. Ya. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, nama dan tanda tangan pengirim surat. Nama pengirim harus ditulis dengan lengkap, lalu ditanda tangan. Jangan lupa untuk menandatangani surat kita. Setiap unsur pertama nama harus ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Di antara nama dan gelar harus menggunakan tanda baca koma. Nama tidak digarisbawahi dan tidak juga dalam kurung. Perhatikan contoh, Juli Artati Huta Barat, S itu benar. Nah, yang salah atau yang sering kita temukan penulisan yang salah adalah Juli Artati Huta Barat SS lalu di garis bawah. Atau Juli Artati Huta Barat, SS dibuat dalam kurung. Itu juga salah. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai surat lamaran pekerjaan. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu pemahaman anak didik kami mengenai surat lamaran pekerjaan dan memberikan pengetahuan tambahan walaupun kita belajar jarak jauh secara online. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat.